Hai adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana perubahan dari objek geometri yang direfleksikan dengan menggunakan bantuan koordinat kartesius. Nah, di sini kita sudah punya kucing sebagai objek geometri yang akan kita refleksikan terhadap cermin yang letaknya berada di sumbu X. Sama seperti video sebelumnya, 4 titik yang kita ambil sebagai patokan posisi dari kucing adalah titik A yang merupakan kuping kanannya berada pada koordinat 16, titik B yang merupakan badan kiri berada pada koordinat 34, titik C yang merupakan kaki kiri berada pada koordinat 22, dan titik D yang merupakan kaki kanan berada pada koordinat 12. Keempat titik tersebut akan kita refleksikan terhadap sumbu X karena posisi cerminnya berada di sumbu X. Nah, sebelum kita refleksikan, kita ubah dulu bentuk kucing menjadi bentuk geometri yang lebih sederhana. Oke, kita mulai dari titik A. Titik A berada pada koordinat 16. Nah, untuk melihat bagaimana bayangan dari refleksi titik A, maka kita harus menentukan berapa jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, di sini jarak titik A ke sumbu X adalah 6 satuan. Karena jaraknya 6 satuan, maka jarak dari sumbu X ke bayangan titik A juga 6 satuan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang mengatakan bahwa jarak suatu benda ke cermin adalah sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Nah, bayangan titik A kita simbolkan dengan A aksen. Selanjutnya adalah refleksi titik B. Titik B berada pada koordinat 34. Jarak titik B ke sumbu X adalah 4 satuan. Karena jarak B ke sumbu X adalah 4 satuan, maka jarak sumbu X ke bayangan titik B juga 4 satuan. Nah, coba kalian tentukan di mana posisi titik B aksen atau bayangan dari titik B. Yang ketiga adalah titik C. Titik C berada pada koordinat 22. Jarak dari titik C ke sumbu X adalah 2 satuan. Karena jaraknya 2 satuan, maka jarak dari sumbu X ke bayangan titik C juga 2 satuan. Coba kalian tentukan di mana posisi bayangan titik C. Dan yang terakhir adalah titik D. Titik D berada pada koordinat 12. Jarak titik D ke sumbu X adalah 2 satuan. Karena jaraknya 2 satuan, maka jarak sumbu X ke bayangan titik D juga 2 satuan. Nah, coba kalian tentukan di mana posisi dari bayangan titik D. Setelah kalian mendapatkan koordinat dari keempat bayangan titik tersebut, coba perhatikan bagaimana perubahan koordinatnya. Perhatikan bagaimana perubahan nilai X dan nilai Y dari titik A ke A aksen, dari titik B ke B aksen, dari titik C ke C aksen, dan dari titik D ke D aksen. Sekarang kita misalkan posisi awalnya adalah P yang berada pada koordinat X dan Y. Di sini posisi awalnya adalah titik A, B, C, dan D. Sedangkan kita misalkan posisi akhirnya adalah P aksen yang berada pada koordinat X aksen dan Y aksen. Dalam kasus ini, posisi akhirnya adalah bayangan dari titik A, B, C, dan D, atau titik A aksen, titik B aksen, titik C aksen, dan titik D aksen. Jika kita misalkan jarak posisi awal ke sumbu X adalah A,
sedangkan jarak posisi akhir ke sumbu X adalah B, coba kalian tentukan berapakah nilai A-nya atau berapakah jarak posisi awal ke sumbu X. Karena jarak posisi awal ke sumbu X sudah kalian dapatkan, akibatnya berapakah jarak posisi akhir ke sumbu X atau berapakah nilai B-nya? Setelah kalian mendapatkan nilai A dan nilai B, coba tentukan di mana koordinat dari posisi akhir. Berapakah nilai X aksen dan berapakah nilai Y aksen?